Shalom. Kita bersyukur di sini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan di MPR ini. Jadi kita akan naikkan pujian kita, Kau temanku, ku temanku. Salibmu
Yosi di sini ingin bagi rasa syukur ya, mana tanggal 10 kemarin Yosi udah wisuda dan semuanya berjalan dengan lancar gitu, tinggal ngambil ijazah nanti di kampus hari Senin. Jadi Yosi bersyukur gitu sama Tuhan. Tuhan masih menguatkan Yosi gitu, dari yang semenjak bapak nggak ada juga Yosi kayak kehilangan semangat gitu untuk melanjutkan wisuda ini, kayak nggak ada niat gitu lagi untuk melanjutkan. Tapi Tuhan menyadarkan Yosi gitu kalau ini itu penting, ini juga kayak suatu keinginan gitu dari bapak juga supaya Yosi untuk menamatkan kuliah ini dengan tepat waktu. Yosi juga sebenarnya masuk kuliah ini memang ada keinginan sendiri untuk masuk kuliah di situ. Cuma sebenarnya sasaran awal Yosi memang enggak itu. Memang Yosi pertama pengennya di USU, cuman namun enggak lulus gitu. Cuman ada keinginan bapak Yosi lihat gitu, kayak supaya Yosi masuk universitas di yang dulu namanya Stipap itu. Jadi Yosi juga berdoa di situ sama Tuhan, kalau memang Tuhan mengiyakan Yosi di situ, Yosi juga akan tetap lakukan. Dimana kemarin juga sebelum masuk kampus itu ada tes kesehatan gitu ya, kayak lari, push up. Kalau Tuhan mengizinkan, ya Tuhan luluskan Yosi di situ, karena Yosi juga nggak punya harapan besar pertama untuk masuk di situ, karena mengingat tangan Yosi pernah patah juga kan. Jadi untuk pull up gitu Yosi nggak bisa gitu, nggak ada tenaganya untuk pull up. Tapi puji Tuhan, Tuhan luluskan di situ dengan berbagai macam masalah. Yosi tetap menjalankan kuliah, dimana juga Tuhan memanggil bapak gitu untuk yang menyemangati Yosi gitu untuk semangat kuliah. Tuhan membangkitkan lagi semangat Yosi untuk melanjutkan kuliah sampai tahap ini. Yosi udah wisuda dan lulus. Yosi bersyukur gitu, dan untuk kedepannya semoga Yosi bisa terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Iya, saya juga mau berbagi dari waktu PA di Kuala bulan yang lalu gitu ya. Kalau keselamatan itu nggak mudah, gitu ya. Tidak mudah bagi orang untuk meyakini siapa Tuhan. Walaupun tadi dibilang Bapak Abel, ya cuma dia sebenarnya Allah yang tahu. Gitu. Kalau dia berganda cuma dia yang beda. Gitu. Tapi ternyata walaupun soalnya gampang, tidak segampang itu juga orang menerima Kristus gitu ya. Itu ketika melakukan pelayanan di sekolah gitu, saya bawa PA sama anak-anak hari Jumat gitu. Kalau orang pagi pulang sekolah gitu, ada firman Tuhan yang dibagikan. Maksudnya ya kalau dibilang panjang, ya mungkin karena anak-anaknya berganti ya, maksudnya kelasnya kan pasti naik, ada yang lulus gitu, yang baru masuk juga. Orang yang ada yang dari kelas 1 sampai kelas 6 di situ gitu. Berarti sebenarnya mereka sudah mendengarkan firman. Ya tadi gitu, keselamatan itu tidak mudah. Iya, sekali lagi keselamatan itu adalah anugerah gitu. Tapi saya senang gitu, maksudnya bukan senang tidak percaya mereka ya, bukan. Tapi ya bersyukurnya saya masih punya tetap kerinduan gitu, menginjili gitu. Saya kadang-kadang maksudnya bukan bingung ya, maksudnya dalam mengolah apa yang harus, bagaimana saya menyampaikan, saya bingung gitu. Bagaimana ya supaya mereka tahu, bagaimana cara supaya mereka nangkap, bagaimana mereka supaya mereka meyakini gitu. Itu pergumulan gitu, sangat bergumul gitu. Saya inti dia gitu, kadang-kadang wahyu gitu, wahyu 30 itu. Saya praktekkan emang, saya dari luar, saya ketuk pintunya gitu. Saya ya gitu, atau saya lah roti hidup, saya beli roti, saya bagi sama mereka gitu. Terus
itu kata apa lagi, pokoknya makanan. Hari Jumat yang lain saya berbagi dari Yohanes 15 ayat 5 dan 6 gitu. Kalau kamu dalam apa, aku dalam kamu gitu ya. Saya ambil pianika ya gitu yang mana ya. Saya emang ambil itu. Ada pianikanya, ada tasnya. Gitu. Saya tunjukkan ya, pianikanya di dalam, tasnya di luar. Itu mereka bersama. Gitu. Ya, berarti di mana ada tasnya situ ada pianikanya. Di mana ada pianikanya situ ada tasnya, karena mereka bersama. Kalau pianikanya, misalnya saya pesannya di sini, gitu ya, pianika di sini, ya kalau aku angkat tasnya ini, pianikanya nggak ikut, karena mereka tak bersama, bukan di dalam dia, gitu ya, udah bersama tapi nggak di dalam. Saya memikirkan sebenarnya, saya mikirkan bagaimana mereka secara logika itu sederhana dan mereka paham. Tapi saya nggak tahu apakah mereka mengerti artinya aku di dalam kamu. Tapi seperti itu saya mikirkannya. Kan saya berdoa Tuhan, biarlah mereka manusia sekali lagi ya, itu karunia Allah. Tapi emang saya selalu bergumul, karena mereka percaya. Gitu. Itu bergumulan gitu. Jadi ya setiap hari Jumat itu saya memang bagaimana ya Tuhan. Jadi ya karena saya tahu seperti yang tadi ya, percaya itu adalah tidak mudah ya, walaupun mungkin pilihannya gampang, dan percaya itu adalah anugerah ya. Bagi saya hanya percaya. Tapi sekali lagi bagi saya itu bergumulan gitu ya, supaya bukan bergumul saya capek kali mengerjakan, bukan. Saya bergumul bagaimana supaya anak-anak yang saya lalui itu mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang kebenaran, dan mereka meyakini kebenaran gitu, supaya mereka sampai kepada keselamatan. Itu yang menjadi pergumulan saya. Jadi tambah lagi kadang-kadang kalau hari Jumat itu kalau dilakukan pulang sekolah mereka sedikit yang datang gitu. Entah karena mereka berpikir saya digaji, saya nggak tahu gitu ya. Karena kan memang ada ekskul ya gitu. Ada pramuka, ada silat, ada tari gitu. Mungkin mereka berpikir gitu ya. Saya digaji, jadi saya biasanya bilang gitu, ibu nggak dapat gaji dari sini. Mungkin kalian berpikir seperti itu, tapi tidak. Guru yang lain memang iya, tapi ibu tidak mengajarkan itu. Saya akan tahu, saya mengerjakannya kan saya masih mereka. Ya suka cita yang besar yang saya punya dan itu saya bagikan. Jadi ya saya senang ya gitu, walaupun saya tahu sekali lagi dalam anugerah, saya tahu bahwa keselamatan itu tidak mudah. Tapi bagi saya itu pekerjaan yang Tuhan nyatakan, dan saya berjuang untuk mengerjakan itu, dan ya saya bersyukur gitu, walaupun sampai hari ini di antara mereka belum mengaku yang percaya. Jadi ya mungkin doakan begitu supaya ya bahasa yang saya sampaikan sederhana, saya bisa menyampaikan dengan metode yang lebih mudah dipahami anak-anak, supaya firman Tuhan itu bukan sesuatu yang hayangan tinggi, tapi dekat dengan mereka ya. Itu yang menjadi ya sekali lagi mungkin berupa sukacita karena saya masih mengerjakan itu, tapi perjuangan dan pergumulan karena sampai hari ini belum ada di antara mereka yang percaya. Terus kalau Jumat siang mereka berapa yang berapa gitu. Karena biasanya kami sebelum ada sholat Jumat kami mengerjakannya setiap hari Jumat setelah pulang sekolah gitu. Mungkin entah karena berubah jadi kerja usaha. Ini yang buat saya bagikan kiranya jadi ya saya tahu bahwa apalagi hari ini ya, bulan ini kita mengerjakan pengajian. Itu sebenarnya dari dulu saya sudah mengerjakan ini ya, tapi itu semakin membuat saya ya harus lebih semangat lagi untuk terus mengamalkan itu. Terima kasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian kembali firman-Mu berita bagi kakiku nomor 171. Kita bagi
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, temanya hari ini aku dengan sesama. Bulan yang lalu temanya aku dengan tubuhku. Tentu ini berkaitan ya. Aku dengan sesama. Mau diapain sih sesama aku ini, kan itu kira-kira ya. Tahu juga siapa sesama kita? Tahu lah ya. Mungkin lah nggak tahu. Mungkin lah. Tapi saya mau arahkan begini. Ini menyangkut kepada kasih. Kalau bulan lalu kan aku dan tubuhku, bagaimana aku bisa menerima tubuhku ini? Ya kan? Sudahkah aku menerima tubuhku apa adanya? Orang kalau nggak bisa menerima tubuhnya apa adanya, bagaimana dia dengan sesama? Ini sulit. Orang yang sudah menerima tubuhnya apa adanya, dia bersyukur atas apa yang dikasihani Tuhan, yang dikasih Tuhan sama dia, maka akan dia bisa mengasihi sesama. Karena kasih itu kan ada beberapa macam. Ada orang kasih karena dia sayang sama seseorang, itu bisa saja. Ada orang mengasihi karena memang ada sesuatu yang dia inginkan. Tapi saya kira bahwa orang yang sudah di dalam Tuhan lah yang akan bisa mengasihi sesamanya. Kasih artinya yang tanpa syarat. Begitu. Karena kan ada kasih agape, ada kasih philia, ada eros, ada storge. Firman Tuhan berkata begini, mari kita buka dulu 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7.
Kita baca secara bersama-sama saja. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Aku dengan sesama. Sesama ini kan hubungan kita horizontal ya. Hubungan vertikal kan dengan Tuhan. Makanya saya mau arahkan tadi begini. Bagaimana kita dulu bisa menerima kita ini apa adanya. Kita bisa menerima tubuh kita, nggak lagi kita mengutuki kita gitu. Kenapa aku dulu begini adanya ya? Itu kan orang yang mengutuki diri. Ini sulit untuk mengasihi sesama. Kalaupun ada, itu pasti ada sesuatunya. Ada yang dia tuju. Tapi Tuhan nggak mau begitu. Tuhan mau kita mengasihi orang itu sampai kepada kasih yang agape itu. Bukan hanya sekedar kasih eros, bukan hanya sekedar kasih philia, bukan hanya sekedar kasih storge. Kalau itu bisa saja. Philia itu kan orang yang punya apa ya? Ada kasih persahabatan lah gitu ya. Itu kan philia. Kalau storge itu kan antara keluarga. Ya kan? Kita tahu inilah ya, saya pikir udah sampailah kita di situ gitu. Ada sesuatunya itu. Tetapi saya mau arahkan kita bahwa aku hadir di sini karena Tuhan yang beri. Aku hadir di sini menerima diriku apa adanya karena aku sudah mengenal Tuhan dengan benar. Akan ke sana nanti kita arah. Dosaku sudah ditebus oleh Tuhan, maka aku menerima sebagaimana aku ada yang Tuhan berikan. Baru aku bisa mengasihi orang. Begitu. Jadi dimanapun nanti kita berada, kita bisa berdampak bagi orang lain. Kalau kitab Efesus kan bilang begini, karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Kan itu ya, Efesus 2 ayat 10 itu ya. Karena kita diciptakan Allah. Maksud saya, kita harus sampai ke sana. Gitu. Kasih kita ini bukan lagi kasih yang bersyarat, tapi kasih itu tulus, terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Kan itu dulu yang penting. Makanya dampaknya nanti bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah di tengah-tengah komunitas kita lah begitu. Anak sekolah apa dampaknya bagi teman-temannya? Yang kuliah apa dampaknya? Yang dalam pekerjaan kita apa dampaknya kita bagi orang lain? Ini baru kita bisa melihat aku dan sesamaku itu, karena sesama ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ingin kita ini menjadi dampak bagi Dia, berdampak bagi Dia. Tuhan ingin kita ini orang melihat kita bahwa ada Tuhan di situ. Gitu. Itu yang Tuhan mau. Kita ini kan ciptaan Allah. Tuhan mau kita ini melakukan pekerjaan baik. Tentu orang yang sudah mengenal Tuhan ada sikap. Ada sikap. Jadi kita harus menang dulu pada diri kita. Kita sudah bisa menerima kita sebagaimana adanya yang Tuhan berikan. Kalau orang nggak bisa menerima dirinya, ini akan sulit mengasihi orang lain. Kalaupun ada, itu kasihnya bersyarat. Karena hubungan dengan orang tua, karena hubungan dengan ada hubungan darah, begitu misalnya. Ada hubungan tertentu lah. Tapi Tuhan kan mau, sekalipun kita nggak punya hubungan yang dengan orang lain, Tuhan ingin kita berdampak bagi Dia. Ini yang sulit. Bagaimana kita bisa berdampak bagi orang yang tidak punya hubungan dengan Dia? Tentu harus ada kasih agape itu. Tentu harus ada, kita sudah mengerti bahwa kita ini sudah ditebus oleh Allah dari cara hidup kita yang sia-sia. Akan ke sana arahnya. Jadi dimanapun kamu berada, kita bisa berdampak bagi orang lain. Jangan-jangan kita nanti sudah mengaku anak Tuhan, tetapi kita datang ke tempat itu jadi ribut. Ini kan berbahaya. Karena anak-anak Tuhan itu datang membawa damai begitu.
Jangan-jangan ketika kita datang, orang pergi. Coba cek nanti ya, mana tahu ada keramaian kita datang orang pergi, berarti ada sesuatu di situ. Jangan-jangan kita datang menjadi keruh masalah. Itu kan bukan membawa damai, teman. Tapi di mana Tuhan menempatkan kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu tentu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah yang Tuhan mau. Karena kita harus bisa mengasihi siapapun sesama kita. Karena mereka juga berhak mendapatkan kasih dari Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan kalau bukan orang yang mengenal Tuhan yang menunjukkannya, kan begitu? Bagaimana? Bagaimana kita bisa merampas orang itu dari kegelapan kalau bukan kita yang mendatangi mereka? Sulitnya melakukannya. Tapi kalau sudah tertanam hati kita, kita mengerti bahwa aku dan sesamaku ini adalah dikasih Allah. Diciptakan aku ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sekolahku ini untuk memuliakan nama Tuhan. Aku tamat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hidupku ini untuk memuliakan nama Tuhan. Harus sampai ke situ. Ini yang menjadi dasarnya nanti. Aku dan sesamaku itu. Tentu kita harus lebih mengasihi sesama kita manusia. Karena itu yang akan masuk surga, kan begitu ya? Itu yang akan diselamatkan Tuhan. Kalau hewan kan nggak Tuhan selamatkan. Jangan nanti terbalik, ada orang lebih sayangnya sama hewannya daripada sama manusia. Ini berbahaya. Maksud saya, kita bukan di situ lagi levelnya. Ada kan orang komunitas hari ini kan banyak ya. Orang lebih menyenangi binatang lah daripada manusia hari ini. Untuk menjaga hewan-hewan ini dia rela ribut pun jadilah gitu. Kita kan bukan lagi di situ. Kalau kita masih di situ kan aneh ini. Kan ada komunitas hari ini. Tahu sih nggak kita ada ya? Komunitas hari ini kan ada itu. Dilarang dulu ini karena begini, karena begini. Kan bukan situ lagi kita gitu. Bukan itu lagi bagian kita. Bagian kita ini adalah sesama manusia yang ini perlu kita selamatkan, yang perlu kita kasih tahu kepada mereka bahwa ada satu Allah, ada satu pribadi yang bisa melepaskan dia dari ikatan dosa itu. Harus sampai ke sana. Makanya setiap hidup kita pun harus bisa berdampak bagi orang lain dalam segala hal. Karena ini yang Tuhan mau. Tuhan mengizinkan kita hidup di bumi ini sampai hari ini karena kan ada pekerjaan yang baik mau kita lakukan, bukan untuk diri kita sendiri lagi. Saya pikir kita levelnya harus ke situ. Kalau kita bicara dengan aku dan sesama saja, kita ya sesama manusia, udah saling mengasihi. Kalau ada perluku, ya aku perlu sama dia, dia perlu sama aku. Kan bukan di situ lagi. Kan bukan di situ lagi kita hari ini. Tapi setiap orang harus sampai firman Tuhan itu kepada dia melalui kita. Artinya melalui kita di mana kita berada hari ini. Anak sekolah, layanilah teman-teman. Sekalipun tujuanmu sekolah, tapi ada dampak yang luar biasa yang harus kau nyatakan di sana. Kami juga bapak-bapak akan begitu. Harus berdampak bagi bapak-bapak yang lain dengan komunitas kami. Makanya saya ini sering duduk di warung. Sekalipun orang menganggap bapak-bapak duduk di warung itu gak baik, tapi ada misi saya di situ. Ketika saya duduk di situ, saya kan ini ngarit ya. Setelah ngarit saya duduk di situ, ada beberapa teman-teman yang main judi itu mereka akhirnya pergi gitu. Mereka sungkan. Tapi cara saya bagaimana? Saya duduk di sebelah sana, akhirnya satu orang datang ngomong-ngomong, dari situlah kita mulai kebenaran Tuhan.
Nah salahnya itu, yang punya dia marah kalau saya lama-lama di situ. Kenapa dia marah? Kurang pendapatannya. Nah ini kan jadi masalah sebenarnya. Tahu kenapa kurang pendapatannya? Orang nggak main judi lagi, orang nggak pesan minum lagi, nggak pesan makanan lagi. Berdampak. Tapi kan harus itu kita kerjakan. Dampaknya pasti ada. Setiap yang kita lakukan ada dampaknya. Gitu kan, kau jangan agak-agak lama di sini lah, jangan lama kali lah gitu. Karena orang udah sungkan. Misalnya waktu duduk bunyi azan, pulanglah, terlagi sembahyang ini. Mereka pada akhirnya bubar. Ini dampak-dampak yang kecil maksud saya. Sekalipun ada orang yang mengeraskan hati, itu kan bukan bagian kita. Mau dia mengeraskan hati, bolos lah gitu. Tapi maksud saya tadi, dampak kita dengan sesama itu harus ada. Ada yang dirugikan, iya. Ada yang diuntungkan, ada. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Makanya sama seperti Paulus ketika dia jadi orang Ibrani, dia nggak harus jadi orang Ibrani kan? Ketika ada presiden bilang begitu. Ketika engkau menjadi agama Kristen, kau nggak jadi orang Yahudi katanya. Pernah dengar kalimat itu? Ketika kau agama Islam, kau nggak jadi orang Arab. Begitu. Tapi ketika engkau duduk di situ, ada dampaknya. Ini saya bilang tadi hal tegasnya. Bisakah kita tegas atas apa yang kita lihat tidak benar? Dampaknya pasti ada. Yang pertama, kita pasti dikucilkan orang. Awalnya dulu saya duduk di warung itu nggak ada teman, karena cuma saya nggak judi di situ. Saya cuma minum, yang lain judi, minum semua campur. Saya cuma duduk di situ, cuma minum. Inilah salah satu strategi pelayanan sekalian PI ya. Gitu. Itu salah satu strategi. Nah, maksud saya begini, anak sekolah juga bisa melakukan itu kok. Apakah engkau masih menyontek ketika ujian? Apakah engkau ikut cakap kotor ketika temanmu itu? Nah, Gilbert kadang-kadang begitu. Di rumah kadang-kadang udah bahasanya sudah terlalu bahasa, mungkin karena dia lingkungan dia laki-laki semua. Maklumlah anak STM kan kira-kira mungkin bahwa itu pengalaman. Anak STM ini bahasanya itu. Kadang-kadang bahasanya di rumah udah muncul bahasa-bahasa anak keras. Tapi saya bilang sama dia, bagaimana yang dampaknya? Harus ada yang kita kerjakan di situ. Ini supaya kita mengerti bahwa aku ini diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik karena aku sudah ditebus oleh Tuhan. Saya kira inilah aku dan sesama itu. Aku ditebus oleh Tuhan, maka orang-orang di sekitar aku pun harus sampai mengerti dia kepada penebusan itu. Inilah kasihku dengan sesama. Jadi dimanapun kita berada, kita mengerti bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang berkenan kepada Tuhan. Kan enak melakukan pekerjaan baik. Enak gak sih melakukan pekerjaan baik? Enak dong. Melakukan pekerjaan baik pasti enak. Tapi ya resikonya pasti ada. Dampaknya pasti ada. Pernah gak waktu gak nyontek dikucilkan teman? Pernah? Belum pernah nyontek sih gitu ya. Padahal tahu ketika ujian kau gak nyontek, kau dikucilkan orang. Ada dulu anak SMA pola begitu. Anak Tuhan nih, dia ujian gak nyontek, gak lulus. Kalian masuk orangnya happy. Itu mungkin yang belum kalah kenal, tapi saya pikir udah pernah tahu lah ya. Kak happy tuh. Dia begitu loh. Disuruh nyontek sama gurunya, nyontek supaya lulus. Dia bertahan gak nyontek dan gak lulus. Ini bahayanya. Jatuh juga orang lainnya. Itulah gara-gara gak nyontek, itu mempertahankan iman. Itu makanya perlu ketegasan anak-anak Tuhan. Jadi kita dengan sesama ini
ada sesuatu hal yang bisa kita berikan sama mereka. Nggak usah jauh-jauh, di lingkungan kita. Di mana kita berada bisa menjadi berkat bagi mereka. Tentu ini tidak mudah mengerjakan. Karena tubuh dosa ini akan terus menggerogoti kita. Kalau kita nggak punya persekutuan baik dengan Tuhan, ini akan gagal. Tentu harus punya persekutuan baik dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan itu yang harus kita bangun. Baru kita bisa melakukan hubungan pribadi dengan sesama. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan nggak baik, yang lain pun nggak akan baik. Inilah aku dan sesama. Bagaimana kita bisa berdampak? Saya pikir ini yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa hidup benar. Karena kan kita nggak tahu sampai kapan usia kita di bumi ini, ya kan? Saya sudah merekor bahwa umurku sudah 50. Gitu. Ada teman-teman yang lain umurnya cuma 51 udah dipanggil. Aku kapan ini? Ya kan? Ada yang lebih muda dari itu juga dipanggil. Apa nanti hadiahku kepada Tuhan? Sudah sampai ke sana belum ya? Punya jangan dulu lah, gitu kan? Tapi itu akan terjadi, iya. Itu akan datang, iya, walaupun kita nggak tahu kapan. Tapi selagi kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik, jangan tunda, itu maksud saya. Jangan tunda lagi. Lakukan apa yang ada. Bagaimana engkau di sekitarmu menjadi berdampak bagi orang lain. Karena kita yang bisa merebut mereka dari cara hidup yang sia-sia itu. Karena kita sudah dibekali kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Kan tidak mungkin orang lain yang merebut mereka. Pasti orang yang sudah dibekali firman Tuhan. Kadang-kadang kan kesungkanan kita di situ sebagai manusia yang tubuhnya masih terikat dengan dosa ini kadang-kadang. Dengan cara berpikir kita yang kadang-kadang kita mengasihani diri kita, kan gitu. Kita nggak siap untuk dikucilkan, kita nggak siap untuk diasingkan. Itu kan kadang-kadang menjadi apa ya? Pergumulan dalam hidup kita. Kita nggak siap untuk tidak dicakapi orang. Makanya saya kembali kepada Efesus 2 ayat 10 tadi. Kita ini diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan lain. Kalau kita sadar kita diciptakan Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk membawa orang-orang dekat dengan kita, untuk kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Inilah aku dan sesama. Kasihmu itu bisa merebut mereka dari kegelapan. Kasih kita yang sudah Tuhan taruhkan. Jadi nggak ada lagi ikatan perkeluargaan. Kalau itu memang ada si orang, ya itu tadi ada sesuatunya, hubungan, karena ada hubungan keluarganya nggak apa-apa saling mengasihi. Tapi harus lebih daripada itu. Kalau mengasihi sesama karena ada ikatan keluarga, orang di luar Tuhan juga melakukan itu kan. Wajarlah namanya keluarganya ditolongnya. Tapi yang tidak punya hubungan pun harus kita nyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, sebagaimana yang Tuhan mau. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, hidup kita ini harus berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu kita sudah ditebus oleh Tuhan melalui cara hidup yang sia-sia. Kita hidup hari ini, Tuhan mau kita masuk dalam rencana untuk melakukan pekerjaan baik. Di mana komunitas kita? Yuk berlomba memberi buah bagi Tuhan. Anak muda juga bisa, anak sekolah juga bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar, supaya ada buah yang kita bawa nanti.
Kan? Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kalau kami mengerti Engkau sudah menebus dosa dan pelanggaran kami, ini kami Tuhan, pakailah kami untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan rancangkan pada hidup kami masing-masing. Ketika Engkau menebus kami, menarik kami dari kuasa gelap itu kepada terang-Mu yang ajaib, mengertilah kami Engkau punya sesuatu yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami, di tengah-tengah apa yang kami lakukan. Ketika Engkau masih memberikan kami hidup di bumi ini, kami berdampak bagi saudara-saudara kami, bagi sesama kami, untuk juga menarik mereka datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, teguhkan dan kuatkan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pulang di